الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Wahai para kekasih Rasul yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menurunkan Al-Qur'anul Karim lalu ditafsirkan melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai mentari dan rembulan penerang hidup, hidup kita tidak akan pernah tersesat baik di dunia maupun di akhirat. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita, Nabi yang sebagian di antara kita telah menziarahi makamnya di Masjid Nabawi. Di depan makamnya tanpa terasa kita menangis, meneteskan air mata sebagai pelepas dahaga rindu dan cinta tanpa batas kepada beliau. Itulah Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, dalam Al-Quranul Karim surah Al-Anbiya surah ke-22 ayat 107 Allah mengatakan, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa, melainkan rahmah, membawa pesan-pesan, ajaran-ajaran yang totalnya berisi rahmah, kasih sayang. Yang kasih sayang itu menjangkau lil alamin, ke seluruh alam semesta. Maka di sini rahasianya kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam strategisnya diposisikan Allah sebagai nabi terakhir seluruh nabi dan rasul. Dan nyatanya dari 30 juz yang kita cermati, hanya tugas ini diembankan kepada nabi kita. Para nabi dan rasul yang lain tidak pernah diberikan tugas ini. Karena Allah boleh jadi memandang perlu SDM-nya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mampu mengemban tugas yang maha berat ini. Ini kita bisa lacak melalui senior-senior Nabi kita. Karena buat menghadirkan Nabi kita ke muka bumi saja dilakukan pagi-pagi betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ujuk-ujuk lalu kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul, tidak. Paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Melalui Nabi Isa Allah turunkan Injil. Di dalam Injil Allah bocorkan rencana menghadirkan kekasihnya Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jarak hidup antara Nabi kita dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam 2500 tahun. Melalui Nabi Musa Allah turunkan Taurat. Di dalam Taurat Allah lagi-lagi sampaikan planningnya buat menghadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Kejadian 33 ayat 2, di situ Tuhan mengatakan, Tuhan telah datang melalui Torsina dan dia telah terbit buat mereka melalui Seir. Kemudian dia pancarkan cahayanya yang begitu benderang melalui Gunung Paran. Di sini disebutkan ada 3 tempat yang sangat monumental. Torsina, tempat yang sangat identik dengan Nabi Musa. Sair, Sakhrah, tempat yang sangat identik dengan Nabi Isa. Sedangkan Gunung Paran dijelaskan dalam kitab Ulangan ayat 21, tempat di mana ibunda kita Hajar bersama anaknya Ismail menemukan sumur Zam-Zam. Isyarat kota Makkah. Dan fakta sejarah mengatakan Nabi Muhammad Nabi satu-satunya yang berasal dari kota Makkatul Mukarramah. Bahkan di dalam kitab Ta'zim Al-Minnah karangan Imam As-Subki, beliau nukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam identifikasi dirinya, kuntu nabiyyan, aku menjadi nabi, wa adama bainar ruh wal jasad, pada saat Adam masih dalam proses antara ruh dan jasad. Adam belum tercipta, tapi Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dieksiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara de facto manusia pertama memang Nabi Adam, tapi secara de jure atau lebih tepatnya hakikiyah, manusia pertama bukan Nabi Adam, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan besarnya adalah kenapa jasadnya sendiri lahir 571 Masehi, tapi planning menghadirkan Nabi, bahkan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi betul dilakukan oleh Allah. Karena satu proyek besar, satu tugas besar, persiapan memang harus dilakukan pagi-pagi betul. Allah memang memproyeksikan Nabi kita mengemban tugas yang sungguh maha dahsyat. Apa yang sudah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi kita sudah dicicil oleh Allah. Beliau hadir buat menyempurnakan pesan-pesan langit agar bisa diamalkan oleh bumi dengan baik. Apa tugas itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan membawa pesan-pesan yang berisi rahmah. Yang rahmah itu harus disosialisasi ke seluruh alam semesta. Logikanya, buku panduan Nabi kita itu kan Al-Quran. Artinya 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Itulah akumulasi pesan-pesan wahyu yang semuanya bermuara satu, rahmah, kasih sayang. Itu sebabnya stigma-stigma negatif tentang Islam agama ini, Islam agama itu menjadi gugur dengan sendirinya. Karena pribadi Nabi pribadi yang penuh dengan rahmah.
Itu sebabnya, karena ini bukan tugas Nabi kita, tugas kita semua yang mengaku muslim hari ini. Di jengkal bumi manapun kita berada, kita harus menjadi rahmah bagi lingkungan kita. Maka jangan pernah misalnya yang namanya Sulaiman tapi KDRT. Jangan sampai ada tetangga harus pindah hanya karena tidak tenang hidup bertetangga dengan yang namanya muslim. Jangan. Karena itu bukan watak Islam. Dan luar biasa dalam lintasan sejarah panjang umat manusia, Islam di mana-mana ketika disebarkan tidak ada itu satu atap gereja yang copot hanya karena kerusakan yang dilakukan oleh para penyebarnya. Tidak. Itulah watak Islam. Coba lihat bagaimana ketika Rasul memanage kasus perang Hud. Direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran surah ketiga ayat 159. Fabi barahmatim minallahi lintalahum. Manajemen konflik nih. Karena dengan sebab kasih sayang Allah, kamu menjadi lintalahum, lemah lembut. Rahmah itu yang membuat kamu menjadi lemah lembut. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Kalau kamu menghadapi mereka yang lari dari peperangan, punya strategi yang sudah disepakati tapi kemudian tidak jalan total pada saat itu, lalu kemudian Uhud membawa kekalahan. Kalau kamu marah sama mereka, lam faddu min hawlik, mereka akan semakin jauh dari kamu. Apa yang dilakukan? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, beri ampun mohon kepada Allah ampunan karena ini dosa besar. Wasyawirhum fil amr, terhadap mereka yang lari dari peperangan, ajak mereka duduk dalam satu meja. Di situ akan lahir solusi-solusi kreatif karena rahmah, saudara-saudaraku sekalian. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan kalian mencaci maki sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini nilai peradaban yang sangat tinggi dalam Islam. Jangan kalian mencaci maki. Allah tidak cemburu terhadap mereka. Allah malah meletakkan dasar-dasar keadaban yang maha tinggi buat kita. Jangan mencaci maki sesembahan orang-orang yang menyembah selain dari Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm, karena boleh jadi mereka akan membalas kamu dengan balasan yang tanpa ilmu, keras, kasar, brutal, tanpa ilmu. Wa kadzalika, ini yang perlu kita garis bawahi. Wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Yang demikian itu Allah hadir hiasi mereka-mereka yang menjadikan ajaran agama mereka, lalu kemudian turunkan menjadi sikap dan tingkah laku sebagai amal terbaik buat mereka. Pengadilan nanti yang akan memutuskan agama yang mereka atau Tuhan yang mereka sembah asli atau paslu itu di akhirat nanti biarkan Allah. Adapun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kita kembangkan adab kemasyarakatan yang berkelas. Itu Al-An'am surah ke-6 ayat 108. Saudara-saudaraku, walhasil akhlak Nabi itulah Al-Quran. Itu sebabnya jangankan kita manusia, Allah yang langsung memuji habis-habisan akhlak. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala, benar-benar di atas. Ada lam taukid, benar-benar di atas. Apa yang di atas? Khuluq, akhlak. Azimun, tinggi, agung, mulia, ditaukidkan lagi oleh Allah. Bayangkan hari ini dunia ada 7,7 miliar manusia. Satu manusia yang membuat langit bergetar karena akhlak dan budi pekertinya. Kayak apa itu? Dan bayangkan kita menjadi orang yang menjadi hukum
turunan ayat-ayat Allah, karena kita pengagum ayat-ayat Allah. Kita wujudkan itu dalam kehidupan kita. Dan yang menariknya, setelah Allah memuji akhlak nabinya, diturunkan menjadi pesan moral buat kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Aku punya figur, aku sudah jatuh cinta kepada dirinya. Aku serahkan kepada kalian, ikuti siang dan malam kalian tuh dalam sikap dan perilaku hidup. Kita boleh jadi mengatakan, kalau Rasul seperti itu kan beliau Nabi, beliau Rasul. Saudara-saudaraku, jari telunjuk ini hanya bisa menunjuk gunung, tapi tidak bisa merangkulnya. Apa yang tidak bisa secara maksimal untuk kita contoh dari Nabi, bukan berarti kita harus buang semuanya. Kalau kita nggak bisa jujur sejujur-jujurnya Nabi, bukan berarti kepada istri ngebohong terus. Kalau kita nggak bisa sobar sesobar-sobarnya Nabi, bukan berarti paha anak biru. Kalau kita nggak bisa adil sekualitas adilnya Nabi, bukan berarti kepada yang kau pimpin zalim kepada mereka, sewenang-wenang kepada mereka. Saudara-saudaraku, semoga kita mampu meneladani Nabi kita, sehingga di sisa-sisa usia kita ini kita mempersembahkan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk martabat Al-Qur'an agar tetap suci dan luar biasa. Jangan sampai kita nodai dengan sikap dan perilaku kita yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم فتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك إلى يوم القيامة. اللهم أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الحاسدين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله،
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.